Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di mata kuliah Kewirausahaan G314, saya Jan Fadilah Hanum dengan NPM 20044010086 akan mempresentasikan tentang ide bisnis tentang bucket bunga kering. Sebelum saya menjelaskan alasan saya menggunakan ide bisnis bucket bunga kering ini sebagai ide bisnis saya, maka dari itu saya akan mempresentasikan terlebih dahulu deskripsi singkat dan beberapa alasan kecil mengapa saya memilih bucket bunga kering ini sebagai ide bisnis saya. Oke, deskripsi singkatnya yaitu sumber ide bisnis yang digunakan dari bucket bunga kering ini adalah berupa daur ulang limbah, di mana kita menggunakan bunga bekas pakai atau bunga yang telah layu dari sebuah acara, lalu kita keringkan dan kita rangkai sebagai bucket bunga. Nah, kenapa seperti itu? Karena tren yang sekarang sedang marak di masyarakat adalah bunga kering, di mana modelnya itu terlihat lebih estetik dibandingkan bunga fresh dan cocok untuk foto prewedding, foto maternity, atau acara lainnya yang bertema klasik. Selain itu, harga yang ditawarkan jauh lebih terjangkau dan lebih murah, serta efisien, dan perawatannya lebih mudah dibandingkan kita menggunakan bunga fresh. Selanjutnya, nah dewasa ini, milenial itu seringkali menggunakan bucket bunga kering ini untuk acara photoshoot. Seperti yang kita lihat di sosial media ya, dan juga bucket bunga kering ini sering digunakan pada acara resmi atau sekedar dekorasi rumah. Nah, maka dari itu kebutuhan akan properti bunga kering ini makin meningkat juga di pasaran. Alasan yang pertama, kenapa saya memikirkan bucket bunga kering ini sebagai ide bisnis saya. Yang pertama yaitu kebutuhan akan bunga segar itu meningkat, namun produksi akan bunga segar itu tidak setiap hari. Hanya ada di beberapa musim seperti bunga lili, bunga mawar itu tidak setiap hari ada gitu. Terus kita memanfaatkan kembali bunga yang telah layu atau bunga bekas pakai, jadi tidak menjadi sampah atau limbah di masyarakat. Lalu yang ketiga, model bunganya itu mengikuti mode fashion yang sekarang dan jauh lebih klasik, perawatannya lebih mudah dibandingkan kita menggunakan bunga fresh. Nah, sumber inspirasi saya itu berasal dari sosial media yang ada di Instagram. Biasanya ada di ini sih, ada di akun Instagram yang tentang foto-foto shoot, terus habis itu ada juga yang berasal dari foto prewedding yang dipajang di acara wedding. Lanjut ke saya menganalisis pasar dan promosi, di mana ini meliputi target konsumen, keunggulan produksi, dan juga strategi promosi. Nah, target konsumennya sendiri, kalau dari bucket bunga kering ini, kita menggunakan semua jenis kalangan konsumen, terutama orang-orang yang membutuhkan bucket bunga ini untuk momentum tertentu, seperti kita acara pernikahan biasanya, atau foto maternity, prewedding, dan dekorasi rumah. Lalu ada juga keunggulan produknya, seperti yang saya jabarkan tadi, di mana produk ini tidak akan mudah membusuk, jadi bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, dapat digunakan berulang kali selama produk ini tidak rusak atau tidak patah. Lalu perawatannya jauh lebih praktis dan mudah dibandingkan kita menggunakan bunga yang segar, juga menghemat biaya. Lalu ada strategi promosi, kita menggunakan kanal media sosial dan juga kita mengikuti acara bazar event, di mana biasanya itu ada yang menyediakan tentang bucket bunga. Lalu ada analisis produksi, di mana di sini ada bahan bakunya. Bahan bakunya kita menggunakan bunga bekas pakai atau layu, ada kertas web juga untuk merangkai bucket bunganya, terus ada kartu ucapan dan tali untuk merangkai.
Lalu ada produksi dan distribusinya. Kalau proses produksinya sendiri dilakukan oleh owner dan juga para pegawai atau SDM yang ada, lalu didistribusikan ke pembeli setelah pembeli melakukan pemesanan paket bunga. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats, di mana strengths-nya dimana strength-nya itu tidak mudah membusuk, perawatan yang mudah, lebih hemat dan efisien, sedangkan weakness atau kelemahannya itu mencari bahan bakunya itu juga agak susah, dimana kita kan menggunakan limbah, jadi kalau tidak ada bunga yang bekas pakai, jadi ya kita tidak bisa memproduksi, atau kita bisa memproduksi namun tetap kita membeli bunga yang baru, seperti itu. Lalu ada opportunity atau peluang di mana mode yang digunakan itu jauh lebih klasik dan mengikuti tren terkini. Threats atau ancamannya yaitu banyak pesaing di pasaran dan bisa saja mode yang digunakan ini adalah mode yang istilahnya hanya bersifat sementara. Lalu ada analisis SDM. Yang pertama itu sumber daya manusianya. Untuk yang kita pekerjakan itu harus kita lakukan pelatihan terlebih dahulu untuk merangkai bunganya, dan juga kita melakukan acara kayak seperti webinar atau workshop untuk cara mereka untuk cara memasyarakatnya. Jadi para SDM ini kita latih dan kita pelajari terlebih dahulu untuk cara merangkai dan juga memasarkan atau promosinya di masyarakat. Lalu sumber daya manusia ini lebih banyak dimanfaatkan pada proses produksi dan distribusi produk ke konsumen. Lalu ada juga analisis keuangan, di mana modalnya itu modal awalnya kita berasal dari dana pribadi, lalu biaya operasionalnya kita berasal dari dana modal dan dana penjualan, dan titik balik modalnya kita berasal dari penjualan produk dan juga promosi oleh influencer. Jadi promosi oleh influencer ini menyumbang dana terbesar, di mana itu akan meningkatkan biaya penjualan, biaya hasil penjualan. Lalu selanjutnya ada rencana pengembangan bisnis, di mana strategi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis dengan menggunakan SDM yang mengerti akan mode masa kini. Bekerja sama dengan influencer, dan juga selalu kreatif serta inovatif terkait variatif bunga yang kita gunakan dalam paket bunga. Lalu selanjutnya ada resiko usaha, di mana buket bunga kering hanya bisa cocok digunakan untuk mode-mode tertentu saja. Jadi tidak semua acara atau tidak semua mode itu bisa menggunakan buket bunga kering. Lalu selalu ada variasi yang lebih menarik daripada buket bunga yang kita rancang. Tidak semua bunga itu dapat digunakan dalam buket bunga kering. Lalu untuk keuangannya sendiri, ada komplain kepuasan customer. Jadi apabila customer itu merasa tidak puas dengan buket bunga yang kita tawarkan, akan kami refund sebesar 50%. Terus gaji karyawan rendah, karena ya kita hanya menggunakan atau hanya memasarkan produk bunga kering, jadi gaji karyawan itu tidak sebesar gaji karyawan yang lain. Terus ada kerugian dapat terjadi kapan saja pada bisnis ya. Terus ada promosi, agar cepat terjual maka perlu intervensi dari model yang memerlukan pengeluaran tersendiri. Jadi untuk promosi influencer itu kita juga harus membayar influencernya itu tersendiri. Lalu selanjutnya apabila ada pertanyaan dari teman-teman dan juga dosen pengampu, dipersilakan. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.